Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Subuh coy, bangun. Selamat pagi. Aduh, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keberkahan, kemudahan ya cuy ya. Amin ya robbal alamin. Gimana kalian perubahan musim? Apakah kalian kena flu, sakit kepala, sakit? Iya Kaisam. Oke, hari ini kita bahas apa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya cuy. Ini juga suatu ujian untuk Ayat Isam. Bukan hanya si yang meninggal aja, bukan hanya keluarga saja ya. Tapi menurut Kaisam ini juga ujian untuk Ayat Isam sendiri. Kenapa sih Kak Yatisam? Sejujurnya Kak Yatisam itu menahan ya cuy ya, untuk tidak meminta bantuan kepada kalian. Menahan diri, memerangi overstay, memerangi anak peperan. Itu bukan karena Kak Yatisam itu membenci mereka, tidak. Tapi karena Kak Yatisam berusaha bagaimana kita menaikkan value pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi kita tuh kalau misalkan standar kita tinggi gitu cuy sebagai domestic helper ya, kita tuh nggak usah susah-susah demo untuk naik gaji gitu. Dengan kita yang bekerja keras, bekerja dengan profesional, kita tuh gampang banget untuk naikin gaji kita dengan cara interview. Kamu mau nggak gaji saya segini? Kayak di Indonesia tuh cuy, kalau interview tuh, kamu mau gaji berapa? Kan enak kan kayak gitu ya cuy ya. Itu karena apa? Karena orang yang akan direkrut oleh sebuah perusahaan itu pastinya berkualitas kalau ditanya kamu mau gaji berapa. Nah itu sebenarnya yang Kaisang pengen bangun ya sama kalian gitu, pelan-pelan untuk menaikkan standar di Hong Kong. Tapi sayangnya perjuangan itu ya harus dengan perjuangan ya, bukannya malah sedikit gitu kasus overstay. Mungkin ini juga salah satu yang diperangi KJRI, bagaimana caranya untuk meredam anak overstay. Tapi kan kita nggak bisa ya cuy ya, mengarahkan suatu suatu prinsip kita disamakan dengan orang lain gitu. Ada beberapa mindset ketakutan orang-orang untuk pulang ke Indonesia dengan kegagalan terminit majikan. Itu mungkin banyak pertimbangan karena masih banyak hutang, karena hidup masih susah, orang tua yang sakit, tulang punggung, semua perkara tentang kebutuhan. Karena itu banyak orang-orang yang nekat, tidak berpikir nanti gimana kalau saya jadi overstay di Hong Kong, dampaknya apa sih, nggak apa-apalah saya Saiwun ya dari pagi sampai sore yang penting saya dapat uang. Dengan konsekuensi saya harus ngekos, makan ditanggung sendiri, hidup sengsara. Tanya sama anak overstay, apakah dia bahagia hidup dengan cara kerja seperti itu? Saya yakin mereka itu melakukan dengan terpaksa cuy. Padahal di hatinya itu banyak ketakutan-ketakutan yang mereka alami. Walaupun mereka suka flexing, apa namanya, eee, menunjukkan bahwa dia itu bahagia, banyak uang, jalan yang dia pilih itu tidak menyesal. Iya bisa aja gitu. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak dilecehkan oleh kita, oleh orang-orang yang masih resmi, oleh keluarga yang yang selalu memandang uang terus. Ya banyak ya pertimbangannya. Nah ini, jadi buat kalian ya yang overstay dan peperan, sebelum kalian sakit, sebelum kalian diuji di sini, Kaisam sarankan benar-benar Kaisam sarankan untuk pulang saja, untuk surrender cuy. Apalagi yang udah tahunan di sini. Karena kasus yang lagi kayak Tisam tangani, ini tentang anak overstay. 3 kasus yang kayak Sam tangani ya, ini di luar kasus, ecek-ecek kayak Sam ya. Ya semuanya juga butuh uang. Pendanaan mereka itu butuh uang. Demi Allah ya cuy ya. Demi Allah. Nih kayak Sam ngomong sama kalian. Kayak Sam itu ngonten setiap hari. Sam cari cuan ya. Rumah Sam tuh gede. Sam itu hasil dari YouTube.
Kaisam cuma senyum. Kalau misalkan kalian pengen banyak uang dengan cara ngonten, silahkan buka konten. Jadi konten kreator. Kalau misalkan di mindset kalian sebuah YouTube atau TikTok, Kaisam nggak punya TikTok ya. Instagram, Facebook menghasilkan uang, silakan buka. Biar kalian tahu sendiri apakah dapat cuan atau tidak. Ya. Yang kedua, ada beberapa orang yang datang di komentar kayak Tisam nyerang. Ya kamu bantulah, kan kamu juga ngontenin mereka, kan kamu dapat cuan. Maksud kayak Tisam, kalau kalian cuma netizen gitu kan, kenapa harus nonton juga, tinggal di skip aja. Oh ini kontennya Yatisam nih tidak bermutu, skip. Gak usah dilihat gitu. Kenapa harus dilihat? Edukasi yang Kaisam kasih ke kalian itu masih jauh dari orang-orang yang berpengalaman. Apalagi di dunia pekerja migran. Banyak mungkin di luar sana, Yatisam itu cuma cuap-cuap aja, ngoceh gak jelas, apa sih? Kaisam hanya bisa menjebatani kalian yang bermasalah yang sesuai dengan pengalaman yang Kaisam alami. Cara-cara yang Kaisam alami. Kaisam hanya sharing dari problem ya, seperti pinjol, rentenir. Kaisam mau belajar bagaimana sih aturannya, bagaimana sih cara main mereka. Bagaimana kita melibas. Yang mungkin ini tidak ada waktu untuk KJRI bersosialisasi dengan kalian. Memantau dengan kalian. Nggak ada salahnya. Kaisam membuka suatu wadah di mana kalian bisa belajar tentang pengalaman teman-teman kita. Oh bagaimana ya kalau misalkan ngerusakin barang majikan, terus majikannya minta loh sampai 50.000 Hong Kong dolar. Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin buat kita yang bisa ngomong, yang tahu aturan, yang bisa fighting dengan majikan, nggak usah nonton channelnya Yatisam juga kalian pasti bisa menjalani. Tapi apakah dari PT, agensi sudah memberikan edukasi yang benar? Sudah memberikan edukasi dengan pekerja migran yang baru? Kan nggak ada salahnya kalau kayak Yatisam pun sama-sama belajar dengan kalian untuk kadang judulnya kayak Yatisam, ayo kita bedah kasus. Itu artinya, ayo kita belajar dari kasus teman-teman. Apa sih yang harus dilakukan? Tapi sayangnya, kembali lagi. Sebuah wadah media sosial ini pun tidak lepas dari netizen, dari orang yang pro kontra. Kaisam juga wajar, mewajari cuy. Jadi untuk itu, kalau misalkan dalam sejauh ini, terima kasih buat kalian yang sudah setia dengan Yatisam hampir 2 tahun. Mendukung Yatisam benar-benar dari zero. Bahkan ketemu sama Yatisam selalu menebar senyum. Yatisam, foto dong, kamu ini kayak ketemu sama artis saja. Karena Yatisam tuh pengen menjadi teman kalian tuh sesederhana mungkin. Kita sama pekerja migran. Kita sama di sini bekerja. Hanya saja Kaisam suka ngoceh. Kaisam banyak waktu. Kalau ke pasar Kaisam bisa santai dulu. Itu karena Yatisam pengen kalian yang menghadapi masalah, yang mungkin tidak punya teman, bisa sharing dengan Yatisam. Bisa menganggap bahwa, oh saya punya Yatisam kok walaupun saya nggak punya teman. Itu tujuan yang pengen Yatisam capai dengan kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah setia sama Yatisam. Itu yang pertama. Yang kedua, Yatisam lagi diuji nih cuy. Diuji dengan anak overstay. Sebenarnya Yatisam itu melakukan pendampingan dengan anak overstay dan lain-lain. Pendampingan pinjol ke polisi. Itu Yatisam tidak bergerak sendiri. Karena Yatisam itu posisinya bekerja. Jadi anak yang Yatisam itu bantu, kamu ada waktu nggak tolong pendampingan ini. Karena mereka juga ibaratnya gini ya cuy. Mereka itu tidak meminta uang. Tapi kita yang memiliki kasus. Yang memiliki masalah. Tenaga boleh gratis. Tapi transport itu harus dibayar setidaknya. Kalau kita didampingi sama orang lain, kita harus tanya, ya, ini buat kamu ya Pak Tadong ya. Itu tuh baru yang benar tuh manusia. Jadi bukan kita pengennya diselesaikan masalahnya, tapi kita nggak mau keluar gitu. Yang ada kita mau ngutang.
Nah ini yang salah. Ya, Kaisam banyak duit ya. Kaisam bahagia terus hidupnya. Karena cara hidup Kayatisam tuh bersyukur. Padahal kalian nggak tahu bagaimana otak Kayatisam itu muter kasus demi kasus. Kok semakin banyak kasus yang Kayatisam itu buka, yang Kaisam bantu, pada larinya ke Kayatisam. Ya karena apa? Karena menurut mereka, yo cepet loh lari ke Kayatisam aja daripada ke KJRI ngantri. Bukan seperti itu ya cuy. Tetap saja kalian harus laporan ke KJRI sebagai orang tua kalian. Kayatisam ini cuma mendampingi kalian saja ya. Jadi tetap kalau ada apa-apa tentang majikan dan apa-apa, langsung labor. Kalian punya hak. Kalau kita nggak bisa ngomong gimana Kaisam? Ada penerjemah di sana. Kalau kita diusir, nggak punya tempat, cari shelter. Buka Google, shelter in Hong Kong. Telepon mereka, minta room. Ya, itu caranya. Kalau misalkan kalian majikannya bermasalah, buktinya kuat, lapor ke KJRI. KJRI minta di blacklist majikan seperti ini. Ini kembali kepada diri kita untuk mengajarkan diri kita berani. Kita keluar negeri itu bukan hanya modal kita bisa kerja cuy, tapi kita juga harus berani. Nah itu tuh yang harus kita belajar untuk merubah cara SDM kita gitu cuy di sini. Oke, langsung aja ke to the point cerita ya cuy ya. Sebisa mungkin Kayatisam sebagai pekerja migran Indonesia untuk tidak menarik donasi dari kalian untuk membantu kasus per kasus yang Kaisam tangani. Kasus yang Kaisam tangani itu banyak dan membutuhkan uang. Bahkan tidak kaleng-kaleng. Kaisam harus memberikan tiket pesawat untuk beberapa orang yang urgent. Dan itu harganya bukan 100-200. Tapi Kaisam diam. Kaisam berusaha untuk sebisa mungkin Kaisam handle. Tapi banyak juga orang-orang yang mengecewakan Kayatisam. Dimana nanti Kayatisam begitu nyampe rumah, saya bayar. Tapi ujung-ujungnya hilang. Jadi hilang juga duit Kayatisam. Kayatisam itu tidak pernah bersedih dengan uang yang hilang. Karena Kayatisam beranggap, kalau misalkan uang itu ya punya Allah gitu. Kalau misalkan dia membawa uang Kayatisam, ya itu urusan dia sama Allah. Kayatisam hanya dititipi uang itu. Jadi Kayatisam belajar setiap hari ikhlas dalam membantu kalian. Tapi ikhlas aja tidak menghasilkan uang untuk membantu kasus per kasusnya. Itu yang harus Kaisam akui. Kaisam itu tidak menjual konten. Kaisam hanya menciptakan suatu wadah di mana ini bisa menjadikan sharing kita bersama untuk memecahkan suatu permasalahan yang mungkin kalian hadapi ya cuy. Hanya orang picik yang menganggap konten Kayatisam ini dijual kesedihannya, kasusnya dijual demi mendapatkan cuan. Wajar kalau misalkan mereka berasumsi seperti itu. Kita tidak bisa ya cuy ya menutup mulut mereka. Yang bisa Kaisam lakukan adalah Kayatisam menutup telinga Kayatisam untuk berjalan dengan apa yang Kayatisam yakini benar. Semua orang itu punya kacamata ya cuy ya untuk menilai, dan kedua tangan Kayatisam tidak bisa membuka 1000 mata kalian. Biarkan Allah yang menunjukkan kebenarannya ya. Kita hanya perlu mata Allah untuk mengiringi langkah Kayatisam. Jadi bukan mata manusia. Dari sini terserah apapun sudut pandang kalian menilai Kayatisam, memandang Kayatisam itu adalah penilaian kalian sendiri. Tapi Kayatisam itu tidak butuh penilaian dari manusia. Yang Kayatisam lakukan adalah bagaimana Kayatisam mencari ridho Allah aja. Amin ya robbal alamin. Oke, Kayatisam to the point dengan suatu kasus yang lagi Kayatisam alami, dan ini merupakan ujian untuk Kayatisam. Buat kalian para dermawan, silahkan datang merapat ke Kayatisam, karena pada hari ini mungkin Kayatisam membutuhkan beberapa dana yang mungkin kalian terketuk untuk bersama generasi 1, 2, 3 untuk menyelesaikan kasus ini. Kayatisam menawarkan 3 kasus cuy untuk kalian. Buat kalian yang dermawan yang mungkin terketuk hatinya, boleh menghubungi Kayatisam. Kita sama-sama bersama generasi 1, 2, 3 untuk menyelesaikan kasus ini dengan sangat mudah dan gampang atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala ya cuy ya. Ya boy. Oke, kasus yang pertama adalah masalah Ibu Martini. Ibu Martini ini adalah overstay, di mana dia sekarang lagi ada di rumah sakit Caritas dengan kondisi kaki yang mengecil dikarenakan beliau sakit. Dulunya dia masuk makanan dari selang, dari hidung gitu, dan
sekarang dalam perawatan. 14 tahun dia di sini dan statusnya overstay. Terus dia sekarang dulu, makan dari selang ya, dari hidung. Sekarang alhamdulillah Kak Yatisam udah nge-backup dan meng-handle beliau ini sudah 2 minggu. Dan alhamdulillah sekarang udah segeran ya cuy ya. Kak Yatisam juga sudah meminta surrender ya. Dan Kak Yatisam pantau. Kak Yatisam suruh anak setiap harinya untuk mengurus beliau. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Ini dikarenakan permintaan keluarganya memohon di usia 59 tahunnya, Kak Yatisam, walaupun kakak saya salah, walaupun kakak saya caranya salah, tolong bantu supaya beliau ini pulang ke Dampit. Kak Yatisam cek kondisinya, cuy nggak tahu kenapa, mungkin ini juga atas izin Allah. Jadi Kak Yatisam ngomong, iya insya Allah Kak Yatisam pendampingan sampai beliau ini benar-benar pulang. Dan itu Ibu Martini membutuhkan biaya cuy untuk proses pemulihannya dan pemulangannya. Dan ini pun gak sedikit. Kita bisa menghabiskan sekitar 20 jutaan. Karena apa? Karena untuk akomodasi, mondar-mandir, dan kita nggak pernah tahu ke depannya dia akan dibelikan tiket pesawat oleh pemerintah atau beli tiket pesawat sendiri. Tapi anggarannya seperti itu. Untuk beli kursi roda dan untuk mobil akomodasi saat pulang sampai ke Dampit. Itu ya janji Kak Yatisam pendampingan beliau sampai benar-benar ke Dampit. Semoga aja Ibu Martini masih panjang umur sampai beliau bisa pulang ke Dampit bertemu dengan keluarganya. Itu harapan Kak Yatisam. Kenapa Kak Yatisam berbicara seperti itu? Karena untuk menyambung ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua atas nama Mbak Nurjannah ya. Ini dari Indramayu. Saudara satu desa dengan Kak Yatisam ya. Saudara satu kabupaten dengan Kak Yatisam. Bentar dulu yang Puy. Yang ada miskomunikasi tentang kepemulangannya cuy ya. Kemarin itu Kak Yatisam dihubungkan dengan keluarga dan Depnaker yang ada di Indramayu ya. Kak Yatisam pernah membuat di konten awal bahwa biaya pemulangan itu ditanggung oleh KJRI dan pemerintah ya cuy ya. Sampai dengan di Indonesia, kemudian keluarga hanya menyediakan ambulans saja senilai 10 jutaan. Kak Yatisam iakan waktu itu karena dalam pemikiran Kak Yatisam 10 juta sampai 15 juta mah insya Allah gampang lah. Ternyata bukan seperti itu. Miskomunikasi pembicaraannya cuy ya. Jadi ceritanya si almarhum Jana ini ditolong oleh orang lokal Hong Kong untuk sebagai penjamin ya cuy ya. Jadi yang bolak-balik menjaminkan si Jana ini ya. Sekarang posisinya kemarin itu habis menghadap hakim. Keputusannya almarhum harus diotopsi. Dikarenakan kematian yang tidak wajar, tidak ditemukan penyakit di dalam tubuhnya. Sehingga hakim menyuruh untuk dilakukan otopsi. Mau nggak mau cuy. Kita kan pengen ya jenazah ini pengen segera dipulangkan gitu. Keluarga apalagi berharap ya. Terus akhirnya kita berjuang datang ke KJRI untuk memohon bisa nggak sih KJRI bilang nggak usah diotopsi. Tidak bisa ya cuy ya. Karena kita harus sadar diri kita ini numpang di Hong Kong. Jadi segala bentuk aturan pemerintah sewajarnya kita harus mengikuti. Apalagi itu adalah keputusan hakim besar yang menyuruh jenazah Jana ini harus diotopsi. Kalau misalkan mau segera dipulangkan. Terus kasus yang kedua tentang masalah biaya si pemulangan si almarhum. Dikarenakan almarhum ini adalah overstay, maka tidak ada garansi atau tidak ada bantuan keuangan untuk memulangkan. Kaisam bertanya, berapa biayanya? Sekitar 50.000 Hong Kong dolar, sekitar 100 juta. Tapi bukan itu aja. Dikarenakan badan almarhum ini besar, kemungkinan peti mati pun ini dibuat inden ya cuy ya, dibuat sesuai dengan ukuran badannya. Itu akan memakan biaya lagi. Jadi berapa Bu yang bisa kita sediakan untuk pemulangan? Ya sekitar 100 sampai 120 juta. Wow, Kaisam langsung lemes cuy. Dimana bisa nggak sih kita dapetin duit sebanyak itu ya dalam waktu 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Karena dalam waktu dekat ini almarhum akan dipulangkan, otomatis kita harus sedia uang. Dan Kak Yatisam itu saking Kaisam emosi dengan Depnaker ya. Akhirnya Kaisam itu telepon Depnaker. Ini gimana sih maksudnya kalau misalkan memang biaya si almarhum ini ditanggung sendiri harusnya ngomong sedari awal. Tuh. Kan sedari awal juga kita sudah ngomong katanya kita hanya membackup ambulans saja. Berarti di sini beban keluarga
ini harus menyediakan duit sekitar 100 sampai 120 juta untuk pemulangan si almarhum. Apakah nggak bisa Kaisam meminta keringanan di sini, social welfare atau apa? Kaisam ini jujur cuy, ini adalah pengalaman pertama. Jikalau ada yang berpengalaman untuk mengurusi kasus ini, boleh membantu Kaisam dalam pemulangan si jenazah Janah ini. Tapi Kaisam tidak bisa berdiam diri hanya mengharapkan itu ya cuy ya. Karena kasus ini sudah ada di tangan Kaisam dan Kaisam juga belajar ya dari kemarin yang menghujat semua donasi untuk almarhum anak overstay, dan Kaisam diuji di titik ini. Akhirnya Kaisam itu rundingan dengan teman-temannya, "Gimana nih?" "Ya gimana Kaisam, ya saya cuma minta surat aja untuk membuka donasi." Sekali lagi, membuka donasi itu tidak boleh. Sehingga teman-teman almarhum ini kecewa dengan Kaisam. Jadi kecewanya gini, "Ya gimana kita mau ngumpulin duit sebanyak itu, sedangkan konten Kaisam itu sudah naik kalau sudah tercover semuanya. Bagaimana orang itu mau percaya sama kita untuk meminta bantuan untuk pemulangan Janah?" Ini artinya sudut pandang, ini berarti, kalau kasarnya, "Yo tanggung jawab lo ya Tisam, gara-gara konten kamu tuh, jadi kita nggak tahu nih gimana cara, eee, memulangkan jenazah." Ini kan berarti kan sangat tidak, apa namanya, ibaratnya Kaisam jadi sedih ya cuy ya. Berarti berarti saya harus cari duit 120 juta untuk ini memulangkan si jenazah Janah. Belum Kaisam mikir mikir Ibu Martini. Wow, Kaisam speechless cuy. 2 hari Kaisam demam. Kaisam nggak bisa mikir, apa yang harus saya lakukan gitu. Apalagi tentang Agus ya, tentang donasi, bagaimana fitnah tentang saya, belajar dari Novi Pratiwi. Kaisam tuh bener-bener, apa yang harus saya lakukan ini ya kan. Masa iya dengan tabungan pribadi Kaisam 120 juta, ya nggak ada lah duit sebanyak itu Kaisam ya. Jadi banyak pertimbangan apa yang harus dilakukan. Jadi ya mau nggak mau cuy, dengan kesalahpahaman ini, dengan miskomunikasi ini, barangkali buat dermawan-dermawan generasi 1, 2, 3 yang terketuk hatinya membantu Tisam dalam 3 kasus ini, boleh menyisipkan uang kalian berapapun Tisam terima untuk membantu pemulangan almarhum jenazah Janah yang membutuhkan dana sekitar 120 juta. Dan Ibu Martini yang tadi Tisam bilang. Satu lagi kasusnya yaitu yang di rumah kosong itu. Kaisam juga harus memulangkan dia karena sangat membahayakan ya cuy ya. Karena kondisinya dia, mentalnya itu sudah sangat kacau, dan Kaisam pun tidak mau nanti ada permasalahan yang lebih parah dengan dia gitu. Jadi mau nggak mau tanggal 17 Kaisam memberikan tiket pesawat pemulangan si anak yang di rumah kosong itu ya cuy ya. Atas kasus money laundry itu. Jadi 3 kasus yang Kaisam lagi tangani ini, buat para dermawan-dermawan di luar sana, Kaisam tidak memaksa. Buat kalian yang hatinya mudorot, "Oh saya nggak mau nih menolong anak overstay, saya juga nggak mau menolong," apa namanya, itu sama aja mensupport, apa namanya, illegal worker atau mensupport orang-orang yang nggak benar di sini. Jangan ya, buat kalian yang hatinya sudah mudorot, jangan salurkan rezeki kalian melalui Tisam. Tapi buat mama tua kaplak generasi 1, 2, 3 yang mungkin sayang dengan Tisam, yang nggak mau Tisam sakit atas kasus ini, semoga bisa membantu meringankan beban Tisam ya. Kaisam minta-minta, Kaisam nggak minta-minta. Kaisam, ya kita lihat saja kalau misalkan bisa tembus di angka itu, alhamdulillahirobbilalamin, ini adalah anugerah Allah ya. Rezeki untuk Ibu Martini dan Janah ya. Tapi kalau misalkan nggak tembus, ya apapun Kaisam akan lakukan, termasuk utang Bank BRI mungkin. Astagfirullahaladzim. Ini pukulan keras dan tamparan keras untuk Tisam ya cuy ya. Jadi intinya kayak udah pasrah aja ya keluarga sih Kaisam akui ya. Dengan keadaan kondisi yang seperti itu, ya boro-boro mau nyari duit 100 juta gitu cuy. Bapaknya aja sakit gitu. Ya tapi Kaisam harus positive thinking dan harus semangat dan harus bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha besar, Allah itu maha pemilik harta, Allah itu maha mengetuk hati hambanya. Semoga dari sini Kaisam start now. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita bisa cuy? Pasti bisa kan? Bisa kan? Oke, di link deskripsi Kaisam apa namanya, cantumkan nomor rekening, silakan alirkan, tidak usah bertanya. Dengan keikhlasan hati silakan
alirkan saja rezeki kalian, dan mungkin yang mau nanya langsung dengan Kaisam, Kaisam pasti akan jawab. Terima kasih atas waktunya kalian mendengarkan semua keluh kesah Kaisam. Semoga, eee, kalau misalkan channel ini bisa menjadikan wadah untuk kalian menemukan solusi, support Kayatisam. Tapi kalau misalkan tidak, tinggalkan saja dan abaikan. Kalian pun tidak wajib menonton Kayatisam. Oke? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, dan terima kasih banyak atas waktu kalian ya cuy ya, dan Kaisam juga minta maaf atas kesalahpahaman ini. Semoga kalian maafin Kaisam ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.